Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan masuk ke sebuah topik yang jujur saja sangat krusial untuk karir kalian nanti sebagai tenaga medis dan profesional tanggap darurat. Ya, kita akan bicara tentang manajemen korban massal. Ini adalah ilmu dan seni mengelola kekacauan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa saat sumber daya kita sangat-sangat terbatas. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ada 5 area utama yang akan kita bedah bersama. Kita mulai dari apa itu krisis, lalu kita masuk ke filosofi triase yang terus terang cukup berat, kemudian kita lihat sistem praktisnya di lapangan, bagaimana manajemen di level rumah sakit, dan kita tutup dengan pilar-pilar kesiapsiagaan. Baik, mari kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Bagian 1, krisis. Kita akan fokus pada jurang yang menganga antara kebutuhan versus kapasitas. Karena inilah inti dari setiap kejadian korban massal. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita sebut Mass Casualty Incident atau MCI? Sederhananya, ini adalah soal matematika yang nggak seimbang. Coba lihat timbangan di layar ini. Di satu sisi ada demand, permintaan, yaitu jumlah korban yang tiba-tiba membludak akibat bencana. Di sisi lain ada supply, pasokan, yaitu kapasitas medis kita. Jumlah dokter, perawat, ambulans, tempat tidur, obat-obatan. Nah, ketika demand ini jauh-jauh lebih besar daripada supply, saat itulah kita resmi berada dalam situasi krisis MCI. Timbangannya jomplang total. Nah, untuk menghadapi kekacauan ini, kita nggak bisa kerja serabutan, nggak bisa pakai perasaan, semuanya harus terstruktur. Ada 4 prinsip utama yang jadi fondasi kita. Pertama, garis tanggung jawab yang jelas, siapa lapor ke siapa, siapa komandannya, itu harus super jelas. Kedua, skalabilitas. Respon kita harus fleksibel, bisa diperbesar dari skala lokal sampai nasional. Ketiga, pendekatan seluruh kesehatan. Ini bukan cuma ngobatin luka fisik, tapi juga kesehatan jiwa, sanitasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berbasis pengetahuan. Semua keputusan kita harus berdasarkan data dan protokol yang sudah teruji, bukan asal-asalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang. Bukan jumlah teknisnya, tapi juga mental dan etisnya. Mari kita dalami filosofi di balik triase bencana. Ini bukan sekedar prosedur, teman-teman. Ini adalah sebuah pergeseran total cara kita berpikir sebagai tenaga medis. Coba bayangkan UGD di hari biasa. Prinsipnya kan jelas, first come, first served. Atau yang kondisinya paling parah, itu yang kita tangani duluan. Kenapa? Karena kita berasumsi sumber daya kita cukup. Tapi lihat sisi kanan. Dalam bencana, semua aturan itu seolah dibuang keluar jendela. Tujuannya berubah 180 derajat. Bukan lagi menyelamatkan pasien yang paling parah, tapi menyelamatkan jumlah korban terbanyak. Fokusnya bergeser dari individu ke komunitas. Landasan etisnya adalah utilitarianisme, melakukan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Timbangan ini menggambarkannya dengan sangat baik. Di satu sisi ada kebutuhan satu individu yang mungkin sangat kritis. Di sisi lain ada kelangsungan hidup seluruh komunitas. Dan dalam situasi bencana, kita terpaksa harus memprioritaskan komunitas. Ini artinya, suatu saat Anda mungkin harus membuat keputusan berat, menunda penanganan pasien yang lukanya sangat parah dengan peluang hidup tipis demi menyelamatkan 5 pasien lain yang peluang hidupnya lebih besar. Dan poin paling krusialnya, prinsip etis ini harus sudah kita sepakati bersama jauh sebelum bencana itu terjadi. Oke, filosofinya kita sudah pegang. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menerapkan prinsip selamatkan yang terbanyak di tengah lapangan yang kita tahu super kacau? Nah, disinilah kita butuh sistem dan alat yang praktis. Ini adalah bahasa universal di lokasi bencana manapun di dunia. 4 kategori warna standar. Hijau untuk korban luka ringan, mereka yang masih bisa jalan sendiri. Kuning untuk korban yang perawatannya bisa ditunda beberapa waktu. Merah, nah ini prioritas tertinggi kita. Korban yang kondisinya mengancam jiwa tapi masih punya harapan besar untuk selamat. Dan yang terakhir, yang paling sulit adalah hitam. Untuk korban yang sudah meninggal atau yang cederanya sangat parah sehingga dengan sumber daya yang ada, peluang hidupnya sudah tidak ada. Nah, pertanyaannya, di tengah kepanikan dengan puluhan bahkan ratusan korban tergeletak, gimana caranya petugas bisa menentukan kategori warna ini hanya dalam hitungan detik per orang? Jawabannya adalah sebuah algoritma yang brilian karena sangat sederhana dan cepat. Namanya sistem START, Simple Triage and Rapid Treatment. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, petugas cukup berteriak, bagi yang bisa berjalan silahkan berkumpul di area aman di sana. Nah, semua yang bisa bangkit dan berjalan otomatis mereka dapat kategori hijau. Gampang kan? Sekarang untuk yang terbaring, petugas datangi satu persatu. Langkah kedua, cek apakah korban bernapas. Kalau tidak, coba buka jalan napasnya. Kalau masih tidak bernafas, dia diberi label hitam.
Kalau dia bernafas, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, korban masih bernapas. Kita lanjut. Langkah ketiga, kita cek laju napas dan perfusinya. Gampangnya, kalau napasnya terlalu cepat, lebih dari 30 kali per menit, atau kalau denyut nadi di pergelangan tangan yang nggak teraba, jangan pikir panjang lagi. Langsung kasih tag merah. Kalau semuanya masih dalam batas normal, baru kita ke langkah terakhir. Cek status mental. Kasih perintah sederhana. Coba angkat tanganmu. Kalau dia nggak bisa mengikuti perintah, dia juga masuk kategori merah. Tapi kalau dia bisa, barulah dia masuk kategori kuning. Cepat, sederhana, dan sangat efektif. Terus gimana kalau korbannya anak-anak? Fisiologi mereka kan beda. Nah, untuk itu ada modifikasi khusus yang disebut jump start. Perbedaan kuncinya ada di sini, di asesmen pernapasan. Kalau kita menemukan anak yang tidak bernapas tapi nadinya masih ada, kita tidak langsung memberinya label hitam. Kita akan berikan 5 kali napas bantuan terlebih dahulu. Jika setelah itu dia mulai bernapas spontan, dia langsung jadi prioritas merah. Ini perbedaan yang sangat krusial, karena henti napas pada anak seringkali bisa diatasi dengan intervensi sesederhana ini. Selain START yang fokus pada penilaian per individu, ada kerangka kerja lain yang lebih luas, yaitu SALT. SALT ini bukan cuma bertanya, pasien ini kategori apa, tapi lebih ke apa alur kerja kita dari A sampai Z. S untuk sort, memilah semua korban secara global dan cepat. A untuk assess, penilaian individu yang lebih detail, mirip seperti START. Nah, yang beda adalah SALT menambahkan L untuk life-saving interventions, artinya kita boleh melakukan tindakan penyelamatan jiwa minimal di tempat, misalnya pasang torniket untuk pendarahan hebat. Dan terakhir T untuk treatment atau transport, yaitu menentukan prioritas evakuasi secara sistematis. Jadi, SALT ini lebih komprehensif. Semua proses tadi bakal percuma kalau nggak ada identifikasi yang jelas. Di tengah kekacauan, secari kertas ini, tag triase, adalah KTP atau paspor satu-satunya bagi pasien. Isinya bukan cuma warna, tapi ada nomor referensi unik. Tujuannya ada 2 dan sama-sama penting. Pertama, memastikan perawatan pasien berlanjut dari lapangan sampai rumah sakit. Dan kedua yang seringkali terlupakan, ini sangat membantu proses reunifikasi keluarga setelah bencana mereda. Baik, triase di lapangan sudah kita kuasai. Tapi, itu baru langkah awal dari sebuah rantai panjang. Sekarang, mari kita geser fokus kita. Kita lihat bagaimana sistem yang lebih besar, terutama rumah sakit, mempersiapkan diri untuk menerima gelombang tsunami pasien ini. Rumah sakit yang siap bencana itu nggak nunggu pasien datang baru bingung. Enggak. Jauh sebelum itu mereka sudah punya peta perangnya. Seperti yang bisa kalian lihat di diagram ini, harus ada zona-zona yang sudah jelas. Ada zona triase di depan UGD, ada pusat komando untuk mengontrol semua operasi, dan ada area dekontaminasi kalau bencananya melibatkan bahan kimia. Ini bukan cuma DNA di atas kertas ya. Setiap staf harus hafal alurnya di luar kepala lewat latihan rutin. Inilah konsep yang akan kalian hadapi di rumah sakit saat status bencana diaktifkan. Surge capacity atau kapasitas lonjakan. Kapasitas normal sudah tidak berlaku. Kita harus bisa melipat gandakan kapasitas kita dalam waktu singkat. Strateginya gampang diingat. 4S. Pertama, space. Kita harus kreatif mencari ruang tambahan, bahkan koridor bisa jadi ruang perawatan. Kedua, staff. Semua staf yang bisa dipanggil, dipanggil. Ketiga, staff. Memastikan stok logistik, obat-obatan, dan alat medis kita siap. Dan yang terakhir, systems. Mengatur ulang alur kerja agar lebih efisien. Di tengah krisis fisik, seringkali ada krisis lain yang sama berbahayanya. Krisis informasi. Apalagi di zaman media sosial sekarang. Pertarungan kita melawan hoax dan misinformasi itu sama pentingnya dengan pertarungan menyelamatkan nyawa di UGD. Makanya, sistem komunikasi krisis yang baik itu mutlak diperlukan untuk memastikan hanya ada satu suara resmi yang keluar sehingga masyarakat tidak panik dan bingung. Piramida ini menunjukkan sebuah kebenaran yang pahit, tapi harus kita sadari, bantuan itu tidak datang seketika. Yang pertama kali merespons itu pasti level lokal, masyarakat sekitar. Ada yang namanya critical gap, yaitu rentang waktu 48-72 jam pertama di mana bantuan dari provinsi atau nasional mungkin belum sampai. Di jam-jam krusial inilah, Anda dan komunitas lokal adalah satu-satunya penolong. Ini menekankan betapa pentingnya kesiapsiagaan di level paling bawah. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, tapi mungkin ini adalah bagian yang paling menentukan segalanya. Semua strategi dan sistem canggih tadi tidak akan berjalan kalau kita tidak pernah bersiap. Jadi, mari kita bahas pilar-pilar kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan itu bukan sebuah acara yang sekali jadi lalu selesai, bukan. Dia adalah sebuah siklus yang terus berputar dan tidak pernah berhenti. Dimulai dari plan,
kita membuat rencana yang detail. Lalu train, kita melatih personel kita. Kemudian exercise, kita melakukan latihan atau simulasi, dari yang sederhana di atas meja sampai simulasi skala penuh. Setelah latihan, kita evaluate, kita cari apa saja kekurangannya, dan hasilnya kita pakai untuk improve, memperbaiki rencana kita. Lalu siklus ini berputar lagi, terus-menerus. Sebagai rangkuman dari seluruh perkuliahan kita hari ini, inilah 8 pilar keberhasilan dalam manajemen korban massal. Mulai dari perencanaan yang komprehensif, sistem triase yang terstandarisasi, pelatihan yang berkelanjutan, koordinasi multisektoral yang kuat, komunikasi yang andal, dan yang tidak boleh dilupakan sama sekali, membangun budaya siap siaga di tingkat komunitas. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu kalimat sederhana tapi sangat kuat, kesiapsiagaan yang terukur menyelamatkan nyawa. Perhatikan kata kuncinya, terukur. Bukan kesiapsiagaan yang hanya ada di atas kertas atau di angan-angan, tapi yang benar-benar kita latih, kita evaluasi, dan kita ukur kemampuannya. Itulah yang akan menjadi pembeda antara kekacauan total dengan respons yang terkoordinasi saat bencana benar-benar datang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bekal yang kuat bagi rekan-rekan semua saat nanti benar-benar terjun di garis depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.